Halo anak-anak yang ada di kelas 9, kita lanjutkan materi PKN kita di dalam topik yang baru mengenai masa Orde Baru dan masa reformasi. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Selanjutnya, demonstrasi tersebut dikenal dengan nama 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi dari Tritura tersebut adalah yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Situasi Indonesia semakin tidak menentu, membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan nama Super Semar pada 11 Maret 1966. Isi surat ini adalah meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Nah, sejak saat itu, sejak tahun 1966 sampai 1998 disebutlah dengan masa Orde Baru. Pada tanggal 19 September 1966, setelah Soeharto menjadi presiden, salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB kembali, di mana beliau mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi atau pelita sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer, namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila, namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kebebasan pers terbatas. Yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Dan yang keempat, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, setelah itu dilanjutkanlah dengan masa reformasi yang terjadi dari tahun 1998 sampai sekarang. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hal tersebut menguat. Selain itu, hak rakyat untuk mendirikan partai politik baru diberikan. Hasilnya, partai-partai baru pun bermunculan. Jika pemilihan umum tahun 1977 sampai 1997 hanya diikuti oleh 3 partai, namun pada pemilihan umum 1999 diikuti oleh 48 partai. Selain itu, terdapat juga perubahan atau amandemen di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 7, di mana sebelumnya menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah perubahan tertulis, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pada masa reformasi berkembang pesat. Dan untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Artinya, pada pemilu tahun 2004 itu presiden dan wakil presiden langsung dipilih oleh rakyat. Nah, di mana sebelum tahun 2004 presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh wakil rakyat atau DPR. Nah, ini adalah presiden pada masa reformasi. Ada B.J. Habibie, ada Abdurrahman Wahid, ada Megawati Soekarno Putri, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Joko Widodo. Nah, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat baru ada 2 presiden, yaitu Pak SBY dan Pak Joko Widodo. Oke, demikianlah penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.